مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sampai ke hadis 335. Dari hadis 335 ini masih membahas kitab mawaqit as-sholati, yaitu waktu-waktu sholat. Hadis 335 ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Abi Barzah. Abi Barzah ini adalah sahabat yang ikut bersama Nabi di beberapa peperangan. Di antaranya beliau ikut di perang Khaybar, Fathul Makkah, dan Ghazwatul Hunain. Kemudian hijrah beliau ke Irak. Beliau hijrah ke Irak, kemudian berjihad fisabilillah sampai meninggal di wilayah tersebut di masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagian ulama mengatakan Abi Barzah ini wafat di Khurasan. Sebagian lainnya mengatakan wafat di Irak. Dan nama aslinya itu adalah Nadlur bin Ubaid, itu nama aslinya. Abi Barzah ini julukan. Ya, di dalam beberapa kitab tarajum seperti kitab Al-Mizzi, Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, menyatakan diberikan julukan dengan julukan Abi Barzah yang diambil dari kata rus. Rus itu padi atau beras. Rus. Diberikan julukan kepada beliau dengan nama tersebut karena terkenal sebagai orang yang suka memberikan makan kepada al-aramil, wal fuqara, wal masakin, wal aitam. Jadi beliau senang memberikan makan kepada orang-orang fakir, miskin, para janda, dan anak-anak yatim. Setiap hari beliau memberikan makan kepada golongan tersebut. Dan beliau selalu menyediakan yang makanan pokok untuk diri beliau, dan juga jatah yang setengahnya itu beliau berikan kepada kaum fuqara dan masakin. Bahkan beliau sediakan piring khusus. Jadi di rumah beliau itu ada piring yang khusus beliau gunakan untuk makan di rumah, dan ada piring-piring khusus beliau khususkan untuk berikan makan kepada kaum fuqara wal masakin. Nah, ini sahabat yang bernama Abi Barzah. Karena gemar memberikan makan, di antara yang beliau berikan itu adalah nasi. Maka diberikan julukan dengan Abi Barzah. Kalau diterjemahkan secara bebas, bapaknya nasi. Diberikan itu setiap hari, setiap saat sampai beliau wafat. Jadi termasuk orang yang karim, yang dermawan. Jadi dermawan itu dia dilihat dari karakter, bukan benda atau sesuatu yang diberikan itu berapa banyaknya. Semua orang punya kemampuan berbeda untuk menderma. Sehingga di dalam ilmu balaghah definisi dermawan itu dikatakan sederhana. Al-jud an tajud bil mawjud. Dermawan itu kalau memberikan apa yang kau miliki. Kalau adanya itu ya kita kasih, itu sudah masuk dermawan. Al-jud an tajud bil mawjud. Dermawan itu kau menderma dengan apa yang kau miliki. Jadi ini sahabat yang sangat dermawan.
bernama Abi Barzah. Mungkin jarang kita dengar namanya. Kalau kita dengar biasa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya, sahabat Nabi ada kurang lebih 124.000 orang. Rasulullah punya sahabat kurang lebih jumlahnya seperti itu, 124.000 orang. Yang kita kenal berapa? Nah, para Rasul juga jumlahnya segitu. Para Nabi secara keseluruhan, itu di dalam riwayat 124.000 orang. Tapi yang disebut namanya di dalam Al-Quran hanya 25 orang. Itulah yang kita hafal, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau jumlah keseluruhan 124 orang. Rasulnya 313. Abi Barzah. Nah, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli subha, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh, yusolli subha. Wa ahaduna ya'rifu jalisa, dan salah seorang dari kami mengenal teman duduknya. Wa yaqra'u fiha ma baina sittin ila mi'an, dan Nabi membaca di sholat tersebut itu ayatnya 60 ayat sampai 100 ayat dibaca di sholat subuh. Al-Habib Abdul Haddad itu ada membuat surat-surat khusus yang dibaca di waktu sholat subuh. Ada beberapa surat beliau jelaskan, termasuk surat-surat yang pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu dibaca di waktu sholat subuh. Dan jangan lupa untuk mengerjakan sunnahnya. Sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sholat sunnah terbaik. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi harganya dunia itu kalah mahal dengan harga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Saya dapati beberapa hadis yang Nabi sabdakan, amalan-amalan yang Nabi katakan lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Di antaranya tadi 2 rakaat sholat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya. Ada juga langkah kaki seseorang fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Langkah kaki seseorang ketika jihad fi sabilillah, itu langkah kakinya lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Ada juga riwayat yang menyatakan busur panah orang yang sedang berperang di jalan Allah itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan juga ada riwayat mengatakan kerudungnya wanita di surga, wanita yang menutup aurat di dunia, kerudungnya itu di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian ada sahabat yang Nabi katakan sapu tangannya itu di surga lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Sapu tangannya sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az. Jadi ketika terjadi peperangan namanya Ghazwatul Khandaq, beliau terkena panah musuh, kemudian mengalir darah di tubuhnya. Darah itulah diusap dengan sapu tangannya. Nabi katakan, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam As-Sirah Nabawiyah, Nabi katakan
la manadilu Sa'ad bin Mu'az fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambutannya Sa'ad bin Mu'az ini di surga dia lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia. Itu beberapa amalan yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Berarti harga dunia murah. Harga dunia murah. Hanya dengan amalan-amalan seperti itu, amalan seperti itu lebih mahal daripada dunia dan seisi dunia. Nabi sholat subuh itu baca ayat 60 ayat sampai 100 ayat. Wa yusalli dhuhra idza zayat asy-syamsu, dan Nabi sholat zuhur ketika matahari sudah condong ke barat. Kalau di tengah namanya istiwa. Dan istiwa hukumnya makruh sholat di waktu tersebut, tapi dia hanya sekian menit saja sudah bergeser. Sehingga ulama mengatakan makruhnya ketika takbiratul ihram saja, karena istiwa itu singkat, posisi persis matahari di tengah itu hanya sesaat. Kecuali di hari Jumat tidak ada makruh, walaupun matahari persis di tengah. Selain daripada melaksanakan sholat selain sholat Jumat, sholat sunnah, dan gobliyah Jumat. Jadi sholat sunnah gobliyah Jumat itu juga ada. Itu dikumpulkan oleh sebagian para ulama. Nah, sholat sunnahnya di hari Jumat itu tidak makruh, walaupun istiwa. Tapi selain dari hari Jumat, hukumnya makruh ketika matahari persis di tengah. Istiwa. Sehingga masuknya sholat zuhur ketika matahari itu dia sudah bergeser dari posisi tengah, ada bergeser ke arah barat. Disitulah sudah masuk waktu sholat zuhur. Kita bisa tanpa jam menggunakan cara itu. Tidak ada jam menentukan. Misalnya jam menentukan waktu sholat zuhur tidak ada. Kita tidak lihat jam, tapi kita lihat matahari misalnya. Lihat saja matahari kalau sudah posisi di tengah, kemudian akan condong sedikit ke arah barat, sudah masuk waktu subuh. Wal asr, dan juga sholat asar. Wa ahaduna yadhabu. Sholat asar itu biasa dalam ilmu kita fikih mereka katakan bayangannya dengan benda tersebut itu ukurannya sama, wazan dan kulina, tapi agak lebih sedikit. Maksudnya bayangannya lebih tinggi sedikit daripada benda tersebut, itu sudah masuk sholat asar. Wa yadhabu ila al-aqsal madinati fayarjibu wasyamsu hayyatu. Ini sahabat mengatakan dia pergi ke ujung dari kota Madinah lalu kembali, wasyamsu hayyatu, dan matahari itu masih ada. Matahari itu masih ada. Artinya dia ketika waktu asar dia pergi di sahabat, balik lagi ke tempat tinggalnya, matahari masih ada. Hayyatun itu hidup, artinya masih ada di matahari. Kalau matahari masih ada, belum masuk maghrib. Maghrib itu sudah masuk ketika matahari tenggelam. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan Qalsu syams, dia punya bundaran matahari itu sudah tenggelam semua, baru masuk waktu maghrib. Makanya dinamakan sholat maghrib. Sholat maghrib artinya sholat pada waktu matahari tenggelam. Maghrib itu diambil dari kata ghurbun, barat. Maghribun artinya waktu tenggelamnya matahari di arah barat, maka dinamakan sholat maghrib. Dan sholat maghrib ini termasuk sholat yang singkat waktunya, seperti sholat subuh. Sholat subuh juga singkat. Matahari muncul terbit, walaupun lingkarannya itu belum terbit secara keseluruhan, baru lingkaran matahari itu sudah muncul, disitulah sudah selesai waktu sholat subuh. Jadi kalau telat, niatnya sudah bukan adaan di situ. Kalau matahari sudah naik, namanya qobaan.
Kotoran dikodok karena sudah keluar waktu. Kotoran. Kalau adaan dilaksanakan pada waktunya. Kalau kotoran dilaksanakan sudah di luar waktu. Kotoran. Mungkin kita banyak kotoran. Rata kalau disurvei kotoran lebih banyak dari adaan. Dia tunjukin aja. Mau Ustaz juga sama. Itu menunjukkan lemahnya kita. Kita mau jaga waktu, tapi namanya khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia lemah. Di antara lemahnya sulit menjaga waktu sholat. Kalau ulama-ulama dulu banyak yang mereka mampu ini. Di antaranya Sa'id bin Musayyib itu sholat berjamaah di Masjid Nabi tidak pernah telat takbiratul pertama selama 40 tahun. Itu takbir. Sampai pernah libur sholat. Pernah Masjid Nabawi itu libur sholat. Orang sholatnya di rumah. Pernah di zaman Sa'id bin Musayyib karena sebab bencana alam. Cuaca panas secara ekstrim. Angin begitu kencang sehingga pemerintah pada waktu itu mengusulkan untuk sholat di dalam rumah. Sehingga Masjid Nabawi itu tidak ada yang azan. Tapi hanya satu orang yang tetap sholat di masjid, Sa'id bin Musayyib. Dia tetap bertahan di dalam masjid. Luar biasa dan dia mendengar suara azan lewat kuburan Nabi Muhammad. Dia meletakkan telinga di kuburan Nabi Muhammad. Di dalam kuburan Rasulullah ada azan 5 waktu. Sudah azan kemudian sholat. Nanti waktu asar dia ke kuburan Rasul. Dia meletakkan telinga di syaratnya Nabi Muhammad SAW. Dia mendengar suara azan asar. Dia sholat. Begitu sampai beberapa hari baru kondisi normal beliau sholat. Itu beliau istiqomah 40 tahun. Dan itu tidak mudah. 40 tahun sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama. Di kulli syai'in shaffah wa shaffatu sholat takbiratul ula. Segala sesuatu punya intisari sholat terletak di takbir yang pertama. Sunnah. Kemudian dikatakan di sini fayatiru syamsu hayat wa nasiyahu al-maqala fil maghribi qala wala ibali bi takhir al-isya ila thuluth al-layl thumma qala ila syadr al-layl. Di sini dijelaskan waktu salat Isya. Waktu salat Isya itu sepertiga malam. Keberapa? Di zaman Nabi dulu salat Isya tengah malam. Bahkan dikatakan syadr al-layl, sepertiga malam sampai setengah malam. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ketika awal-awal sholat Isya waktunya tengah malam itu kan biasa dia lanjut juga dengan sholat sunnah sampai subuh. Makanya Nabi membaca ayat-ayat yang panjang ya. Nabi sholat sunnahnya membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ma'idah, surat Maryam. Itu bacaan-bacaan sholat sunnah Nabi selesai sholat Isya. Karena Nabi ingin menyambung sampai waktu subuh. Ada riwayat lain Nabi tidur sesaat kemudian melanjutkan itu sholat sampai waktu subuh. Jadi Nabi sengaja mengakhirkan sholat Isya dia agak malam agar waktunya bisa nyambung dengan waktu subuh. Cuma kan tidak semua orang mampu. Kita tidak berbicara di zaman sekarang. Kita berbicara di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, beliau melihat banyak sahabat ketika menunggu sholat Isya banyak keliruan. Mereka kan kerja keras, kerja berat, banyak berkebun, capek lelah. Tiba sholat Isya di masjid Nabi itu menanti waktu cukup panjang, tapi itu lama. Banyak di antara mereka dalam riwayat itu disebutkan kepala mereka itu goyang seperti pohon yang ditutup. Kepala-kepala sahabat yang menanti kedatangan Nabi di waktu sholat Isya
itu seperti pohon yang ditiup angin, yang bergerak. Itu maknanya apa? Ngantuk. Nabi paham itu. Kalau zamannya Nabi saja, ini surat Isra tengah malam, banyak yang tidak kuat. Bagaimana nanti masa ke depannya? Setelah itu Nabi awali sholat Isya di waktu yang seperti sekarang ini, tidak terlalu malam. Itu sejarahnya. Nah, untuk mencari tahu masalah waktu sholat, memang ada ilmu khusus. Ilmu khusus disebut dengan ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu astronomi Islam. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an di surat Yasin. Di surat Yasin ayat 40 kalau tidak salah. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar wala laylu sabiqun nahar wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ini ayat tentang astronomi. Astronomi ini ilmu yang juga nanti terikat dengan masalah apa? Menentukan waktu sholat. Allah nyatakan di surat Yasin ayat 40. Dari surat ini juga disebut sebagai hatinya Al-Quran. Surat Yasin, hati jantungnya Al-Quran. Sekali baca Yasin pahalanya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Wa inna likulli syai'in qalba, qalbul Quran Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu bi qira'atiha qira'atul Quran asyra marrat, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Di dalam sunannya juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 274 Hijriah. Nabi bersabda, segala sesuatu punya hati, punya jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca Yasin, surat Yasin, Allah menulis baginya bacaan sekali surat Yasin sebanding dengan khatam Al-Quran 10 kali. Karena surat ini bukan hanya membahas tentang kabar-kabar, tentang surga, tentang neraka, tapi juga mengabarkan tentang ilmu astronomi yang punya kaitan dengan masalah mawaqit sholat, waktu-waktu sholat. Tujuan kita ibadah. Ibadah yang tertinggi adalah sholat. Dari kewajiban hadis sebut sekian urutan: syahadat, sholat, arkanul Islam khamsah, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamus shalah, wa iqamatus shalah, wa ita'uz zakat, wa shaum ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diurut syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kewajiban paling tertinggi sholat ada waktu yang tentukan waktu Allah. Nah, karena di surat Yasin ada informasi tentang ilmu astronomi, maka disitulah disebut jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Karena dia memuat semua fondasi-fondasi ajaran agama Islam, mulai dari masalah akidah, masalah ibadah, dan masalah tazkiyah, semuanya ada di surat Yasin. Jadi baca 10 kali sama seperti dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Itu riwayat dalam Sunan Tirmidzi. Arti dari ayat tersebut jelas, matahari tidak mungkin bisa. La syamsu yang berbeda an tudrikal qamar, tidak bisa berbarengan dengan bulan, dan malam tidak mungkin mendahului siang. Ilmu falak dan ilmu astronomi yang Allah tutup dengan kata di akhir, wa kullun fi falakin. Falak dari kata itu
semua itu dia berputar pada porosnya, pada garis. Matahari itu Allah setting dia berputar bulan terus. Disinilah ayat mengisyaratkan tentang ilmu astronomi Islam atau disebut ilmu falak. Di ayat yang lain juga di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Masalah bulan juga tidak lepas dari ilmu falak. Nah, ilmu astronomi sebenarnya ini yang punya jasa terbesar bagi ilmuwan-ilmuwan dunia itu adalah tokoh-tokoh muslim. Ada salah satu tokoh muslim namanya Al-Battani. Dia menulis kitab di abad 8 Hijriah berjudul Ma'rifatu Matali'il Buruj, yang membahas tentang ilmu astronomi di abad 8 Hijriah. Sudah punya bukunya. Ulama lainnya yang menulis tentang ilmu astronomi, dia bernama Al-Fardani, asal Uzbekistan. Al-Fardani dia menulis satu kitab berjudul Kitab Jawami'il Nujum, kitab ensiklopedia ilmu perbintangan. Ini di abad 2 sampai 3 Hijriah. Jadi awal dunia barat masih tidur. Orang Islam sudah bahas tentang ilmu astronomi. Ada juga tokoh lainnya bernama Abdurrahman As-Sufi, asal Persia. Dia menulis kitab namanya Kitab Al-Kawakib, yang artinya kitab bintang-bintang, membahas tentang astronomi. Ada juga ulama yang multidisipliner bernama Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ini menulis kitab berjudul Kaifiyatu Hisab Ittijahil Qiblah, cara menghitung arah kiblat. Jadi beliau menulis kitab tersebut mengajarkan bagaimana cara menentukan arah kiblat menggunakan hitungan. Padahal ini ulama abad 4. Dia hebat, abad 4 sudah tahu arah kiblat yang tepat kemana menggunakan ilmu. Beliau menulis kitab kedua berjudul Ru'yatul Kawakib, kitab membahas tentang cara melihat bintang-bintang. Karena beliau sudah membuat satu penemuan tentang optik, mikroskop, teleskop, itu dari hasil pemikiran beliau. Orang pertama yang menemukan optik beliau, Ibnu Haytham, menulis kitab Al-Manahir yang membahas tentang optik. Bahkan beliau membahas tentang Harakatul Qamar, kitab membahas tentang gerakannya bulan. Dia bisa menghitung bulan itu bergerak satu hari itu berapa. Abad ke-4 Hijriah. Namanya Ibnu Al-Haytham. Ulama lainnya atau ilmuwan lainnya dari golongan kaum muslimin yang membahas secara spesifik tentang ilmu astronomi bernama Ibnu Yunus. Ibnu Yunus, astronom Islam. Dia atau beliau sudah bisa menjelaskan planet-planet yang ada di luar angkasa. Beliau simpulkan planet yang ada di luar angkasa jumlahnya 40 planet. Disebutkan ada Venus, ada Pluto dan sebagainya. Padahal abadnya ribuan tahun yang lalu. Itu hebatnya ulama-ulama kaum muslimin, mereka pakar di berbagai cabang ilmuwan. Nah, kita baru baca satu buku sudah jalannya pukul lagi.
Tahu dan ilmu Al-Quran itu berapa banyak? Ilmu Al-Quran, Imam Suyuti mengatakan ilmu Al-Quran itu ada 80 cabang. Hanya membahas tentang Al-Quran. Di setiap cabangnya nau'an itu ada 300 ilmu. Kita belajar ilmu Al-Quran 300 ilmu. Kata Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau katakan begini. Beliau katakan bahwa karena ulumul Quran la taqsim. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu tidak bisa dihitung berapa banyak, tidak bisa disimpulkan. Terlalu banyak itu ilmu-ilmu Al-Quran. Makanya namanya bukan ilmu Quran. Ulama memberikan apa? Ulumul Quran, bentuk jamak ilmu-ilmu. Jadi membahas Al-Quran itu belum perangkat ilmu lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Wa ma'anihi la tastaqsi, kata beliau. Makna-makna dari Al-Quran tidak ada satu pun manusia bisa menjangkaunya secara keseluruhan. Itu menurut Imam Zarkashi. Wajibat al-inayatu bil qadri al-mumkin. Adapun ulama, mereka hanya mampu membahas Al-Quran sesuai kemampuan mereka. Jadi tidak ada ulama itu dia menguasai ilmu Al-Quran semuanya. Ini pernyataan yang Imam Zarkashi. Karena kenapa? Imam Suyuti mengatakan ada 300 ilmu. 300 ilmu membahas tentang Al-Quran. Belum lagi hadis Nabi. Hadis Nabi itu dikatakan oleh Imam Al-Hazmi dalam kitab Al-Mujalah. Nama kitabnya Al-Mujalah. Beliau mengatakan ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis itu ala anwa'in katsirah tabdu minha. Jumlahnya itu ada 100 cabang ilmu. Ilmu hadis jumlahnya mencapai 100 cabang ilmu. Wa kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Dan satu cabang ilmu dari 100 ilmu hadis itu dia punya cabang ilmu lagi. Walau anfaq at-talib fihi umrahu lamma balagha nihayatah. Seandainya penuntut ilmu ingin menginfakkan umurnya mulai dari lahir sampai meninggal, dia hanya belajar ilmu hadis, dia belum bisa mencapai dan menjadi sebuah ilmu hadis. Itu kata Imam Al-Hazmi, ulama abad ke-5 Hijriah. Dia mengatakan begitu. Itu baru 2 ilmu. 300 tambah 100, 400 ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, jumlahnya 400 ilmu. 400 ilmu. Belum yang lain, belum fikih, belum sirah, belum ilmu falak, belum mantiq, belum ilmu balagh yang cabangnya ada 3. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, belum ilmu kawafi, belum ilmu aruf. Banyak. Orang biasanya kalau sudah banyak belajar, dia tidak akan sombong dengan ilmu, karena dia tahu kebodohannya. Sehingga Ali mengatakan masdaqtu ilman illa masdaqtu jahla. Sekelas Imam Ali mengatakan, tidaklah saya bertambah ilmu melainkan saya bertambah bodoh. Makin bertambah ilmu, makin bertambah bodoh. Karena begitu banyaknya ilmu. Salah satu ilmu cabang di dalam agama Islam tadi disebut ilmu falak. Ada kiai di Jakarta. Ini kiai ini terkenal sebagai pakar astronomi dunia di zamannya. Padahal orang tahu namanya Kiai Haji Mansur. Beliau menulis kitab tentang ilmu falak jadi rujukan bagi para peminat ilmu falak. Nama kitabnya Sulamun Nairain. Sulamun Nairain. Itu kitab beliau bahas tentang ilmu falak, ilmu astronomi. Ada kitab judulnya Nurul Anwar, juga membahas tentang ilmu falak. Sangat keilmuannya bersambung kepada ulama-ulama ahli falak yang ada di Makkah.
punya sanad ilmu falak tidak sembarangan punya sanad. Kalau kiai-kiai di Jawa banyak yang ahli ilmu falak. Ada di Jakarta terkenal sebagai salah satu ulama yang sangat pakar dalam ilmu falak, yang hidup di zaman kita, tapi sudah meninggal. Cuma semasa di dalam dengan masa kita. Namanya Ki Haji Muhammad Muhajirin. Itu pakar ilmu falak. Murid-muridnya nanti yang beliau lahirkan, ada di antara mereka sudah membuat pesantren di Cakung, di Jakarta. Saya lupa nama pesantrennya, ada di wilayah Cakung. Setiap Ramadan itu sidang iftar pasti dilibatkan pesantren itu, karena mereka pakar di bidang ilmu falak di wilayah Cakung. Jadi pesantren itu khusus membahas secara khusus ilmu falak. Manfaat ilmu falak banyak. Cuma ini ilmu juga butuh kemahiran berhitung. Jadi yang memang matematika yang berantakan agak sulit ilmu falak. Itu kita lihat semua ilmu punya hubungan satu dengan lainnya. Kata Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ketika memerintahkan anaknya Sayyid Abdullah Al-Ghumari belajar di Al-Qurawi di Maroko, metodenya beda. Ada ulama yang menggunakan metode satu ilmu dikuasai dulu baru pindah ke ilmu yang lain. Ini kan sifatnya kondisional, tergantung orangnya, cocoknya yang mana. Tapi metodologi yang digunakan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari atas perintah ayah beliau, kalau belajar jangan takhasus satu ilmu, tapi kau belajar semua ilmu sekaligus. Makanya beliau hanya berapa bulan kuasai ilmu ini, kuasai. Kenapa diperintahnya demikian? Kata Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, karena semua ilmu itu asalnya satu, ilmunya Allah. Dan semua ilmu itu pasti punya kaitan satu dengan lainnya. Kalau kau kuasai, kau belajar di waktu yang sama banyak ilmu, maka ilmu yang kau kuasai nanti akan membantu ilmu yang lain dan akan bersambung satu dengan lainnya. Cuma ini kan sulit bagi orang tertentu. Itu gurunya beliau, kalau sifat gurunya Sayyid Abdullah Al-Ghumari beliau sebutkan dalam kitab Sabilul Taufiq, kitab manhaj beliau. Di antara guru saya yang ditugaskan mengajar kepada saya Al-Quran dan menyetorkan hafal Al-Quran, itu Allah berikan kelebihan, dia bisa menyimak bacaan Al-Quran dari hafalan murid-muridnya dengan surat yang berbeda 5 orang. Dia bisa tahu salahnya di mana. Jadi di stop 5 orang, ini suratnya, ini syekhnya hanya benar salahnya. Sekali waktu langsung 5. Diberikan kecerdasan luar biasa dan bisa membaca surat Fatihah terbalik, lancarnya sama. Kita tidak bisa, mulai dari belakang ke atas tidak bisa. Gurunya bisa dan lancarnya sama seperti membaca Fatihah sebagaimana normal. Itu gurunya Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Jadi metode belajar ada yang dia takhasus satu ilmu yang kuasai itu, ada yang semua ilmu dipelajari karena satu ilmu dengan ilmu lainnya punya hubungan, punya kaitan. Nah, ini sifatnya kondisional. Kalau ada penuntut ilmu yang mampu begitu, silakan. Jadi ilmu Al-Quran saja yang saya katakan jumlahnya 350. Ilmu hadis jumlahnya 100. Ini kita saja. Kita jadi tahu kitab Jami' hanya Jami' Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Padahal ada banyak. Ada Jami'nya Sufyan Ats-Tsauri, ada Jami'nya Sufyan bin Uyainah. Kitab Muwatta yang kita tahu satu aja, Muwatta Imam Malik. Padahal kitab Muwatta banyak. Ada Muwattanya Syekh Ibrahim Al-Aslami, ada Muwattanya Imam Abi Dhib Al-Quraisy. Banyak.
Musnad yang kita tahu satu, Musnad Ahmad bin Hanbal. Padahal jumlahnya 80 musnad ditulis oleh ulama. 80. Ada Musnad Abu Daud At-Tayalisi, ada Musnad Firdaus karya Imam Ad-Dailami, ada Musnad Abi Ya'la Al-Musli, ada 80 musnad. Ilmu kita tahu Musnad Ahmad bin Hanbal. Ada 80. Sunan juga begitu. Kita tahu ya Sunan Tirmidzi. Ini santri-santri kayak saya juga tahu Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Umumnya kalau itu, padahal Sunan juga banyak. Ada yang tebalnya 11 jilid kitab Sunan. Namanya As-Sunanul Kubra. Kitab Sunan yang besar. Karya siapa? Imam Al-Baihaqi. Ada Sunan Daraqutni 6 jilid. Artinya apa? Ya, kita pengetahuan kita terbatas. Tahunnya baru 4 sudah. Sudah sama dengan banyak kitab. Itu juga banyak kitab-kitab ulama yang punah dan hilang. Termasuk di zaman invasi bangsa Mongol di abad ke-6 Hijriah. Pusat peradaban intelektual Islam ada di Baghdad di zaman itu. Buku-buku ulama, kitab-kitab ulama banyak yang dibakar, banyak yang dibuang ke sungai hingga tintanya itu luntur. Dikatakan sungai Efrat warnanya warna tinta. Kudanya mereka bisa seberangi itu di sisi satu ke sisi lain sungai Efrat atau sungai Dijlah. Itu karena banyaknya buku yang bertumpuk di situ. Banyak yang hilang. Yang hilangnya banyak kitab yang ada saat ini. Itu ratusan ribu dulu. Ratusan ribu dulu. Imam Ghazali itu punya kitab yang dia tulis 270 kitab. Itu baru dulu 270 kitab. Tapi yang sampai kepada kita tidak sampai 100 lebih. Kurang dari 100 yang sampai kepada kita. Ada 200 kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah ini masalah tentang waktu sholat, waktu sholat ini tidak lepas dari ilmu falak. Baik, yang terakhir untuk saya tutup pertemuan kali ini, apa sih manfaat ilmu falak? Muncul pertanyaan. Manfaat ilmu falak ini yang pertama, bisa mengetahui waktu sholat. Kan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah nyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu sholat sudah ada waktunya, Allah sudah atur. Salah satu ilmu yang bisa mengetahui waktu sholat yang tepat itu menggunakan ilmu falak. Tanpa dia melihat alam yang bisa hitung. Gak perlu. Kalau tadi kan cara dalam kitab fikih itu mengajarkan metodologi yang mudah. Kita lihat alam matahari begini, mendalam sudah masuk, mega merah hilang, dan seterusnya. Itu cara para fuqaha. Tapi cara para ulama ahli falak tidak pakai lihat alam, dia pakai hitung, dia bisa tahu. Jadi sekarang waktu maghrib jam 9, canggih ini. Jadi manfaat pertama ilmu falak bisa mengetahui waktu sholat. Yang kedua, bisa membuat kalender, baik Masehi maupun Hijriah. Baik kalender Masehi maupun Hijriah bisa menggunakan ilmu falak. Dia bisa buat bulan punya hitungan tahun berapa bisa. Disebutkan dengan ilmu hisab. Ilmu hisab satu bagian ilmu yang punya hubungan dengan ilmu falak. Manfaat kedua. Manfaat ketiga, bisa menetapkan kapan bulan suci Ramadan untuk dia berpuasa dan kapan hari raya Idul Fitri. Menggunakan ilmu falak. Yang keempat, manfaat ilmu falak yang keempat, yaitu dia bisa mengetahui musim-musim. Nah, ini musim lagi rame ikan di laut, jadi itu dia salah. Kan
Para nelayan juga menggunakan alat. Ini kayaknya sungguh banyak hal. Kalau ada bulan, bawahnya ilmu falak tanpa melihat alam dengan hitungan-hitungan, dia bisa tahu musim panen kapan, musim gugur kapan, musim semi kapan, musim bunga kapan. Sampai dikatakan oleh guru kami yang pakar dalam ilmu falak, yang mengatakan kami punya guru, ada salah seorang kiai, cuma tidak disebut namanya. Saking jagonya Imam Fatul Imam, saking jagonya ilmu falak, kalau lagi duduk angin lewat, dia bisa terangkan angin ini kemana saja dia pergi. Dia pergi ke sini, ke area ini. Kita coba tanya, kok bisa ditentukan dia ke arah barat begitu? Kenapa? Apa dasarnya? Dia bilang ambil kertas atau lembar, kertas yang besar, ambil bolpen. Dia jelaskan angin tersebut pakai angka-angka, pusing. Dia lewat di sini, ke arah barat. Pernah juga dikatakan dia lihat pohon ada buah. Dia bilang ke santri-santrinya, ini buah ini 3 hari lagi jatuh dari pohon. Dia jatuh jam sekian, pukul sekian. Ini santri-santri penasaran, 3 hari berikutnya mereka lihat sesuai jam. Betul kan? Jatuh. Apa pakai keramat? Ya, pakai ilmu falak? Saya hitung itu. Nah, itu 5 manfaat daripada ilmu falak. Dan mungkin masih banyak lagi ilmu falak. Jadi ilmu falak ini kalau perlu nanti harus ada yang khusus dia untuk bisa menguasai ilmu falak. Karena nanti manfaatnya sangat besar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan semoga anak turunan kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna hadha al-marhuma wa tafarraqna min tafarraqna ma'suma wa la tajidna wa inna syaitan maruba. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.